Assalamualaikum Sobat Muslim Brainer. Yang namanya manusia, apalagi sudah berkeluarga, pasti pengen yang namanya punya rumah. Bagi Anda yang sudah ada penghasilan, biasanya akan tertarik dengan skema pembelian KPR. Gimana nggak tertarik? DP relatif sedikit, cicilan ringan, langsung dapat rumah. Perkara nyicil 10-15 tahun, itu mah di pikiran nanti aja. Begitulah angan-angan kita. Ya, saya juga tertarik awalnya, apalagi harga rumah yang semakin lama semakin gak terjangkau. Kalau nabung, kapan punya rumahnya? Sementara harga rumah semakin lama semakin naik. Tapi kalau kita teliti lagi, Anda perlu berpikir ribuan kali sebelum mengambil rumah dengan skema KPR. Kenapa? Simak video ini sampai selesai. KPR itu apa sih? KPR adalah kredit pemilikan rumah berupa pinjaman berasal dari lembaga keuangan seperti bank atau leasing. Gampangannya gini, Anda ingin beli rumah tapi nggak punya uang cash. Nah, lembaga keuangan minjemin uang ke Anda supaya bisa membeli rumah. Setelah itu Anda membayar pinjaman tadi tapi dengan bunga sekian persen. Nah, gara-gara si bunga itu, harga rumah menjadi lebih mahal. Mari kita simulasikan kredit rumah secara KPR di Bank BTN, bank yang paling banyak menyalurkan KPR ini. Misal harga rumah 300 juta, lama pinjaman 180 bulan. Uang yang dihutangkan ke Anda 255 juta, sementara DP 45 juta harus sudah Anda siapkan sendiri. DP tersebut belum termasuk biaya ini itu, yang kalau ditotal mencapai 66 jutaan. Dan angsuran yang Anda bayar adalah 180 bulan kali 2,6 juta sama dengan 468 juta. Jadi hutang 255 juta dibayarnya senilai 468 juta. Ini hampir 2 kali lipat. Ini sih gila banget. Segitu aja ruginya? Enggak. Ketika di tengah jalan Anda ingin melunasi, jangan kaget kalau hutang Anda bukan berkurang setengahnya. Misal setelah Anda menyicil selama 90 bulan, yaitu setengah dari masa cicilan, dan Anda ingin melunasinya, berapa sisa hutang Anda? Kita lihat lagi pada simulasinya. Sisa hutang Anda masih 181 jutaan. Anda sudah menyicil setengah jalan, sudah setor sekitar 234 juta, tapi hutang Anda baru berkurang 71 juta. Kenapa kok bisa begitu? Karena anuitas. Apa itu anuitas? Gampangannya gini, jadi yang Anda cicil di awal-awal itu adalah bunganya. Kita bisa lihat di simulasi tersebut, pada bulan pertama kita setor 2,6 juta yang mana rinciannya pembayarannya adalah pokok sebesar 700.000, sementara sisanya 1,9 juta adalah bunga. Jadi pada awal-awal Anda setor bunganya dulu, bukan pokoknya. Semakin lama bunga semakin menurun dan pokok semakin besar. Sehingga nggak heran kalau Anda berhenti di tengah jalan, sisa pokok hutang Anda masih banyak. Karena selama ini yang Anda bayar lebih banyak adalah bunganya, bukan cicilannya. Sadis. Rugi bunga, rugi anuitas, terus kerugian apa lagi? Berikutnya adalah rugi denda. Dalam simulasi tadi digambarkan bahwa Anda akan membayar cicilan 2,6 juta selama 15 tahun atau 180 bulan. Selama itu Anda nggak boleh telat bayar. Kalau telat akan ada denda. Padahal selama 15 tahun itu kita nggak tahu bakal mengalami apa saja. Entah sakit yang membutuhkan uang banyak, entah bangkrut atau dipecat, entah curian, entah lupa, dan lain sebagainya, yang bisa jadi menyebabkan Anda telat membayar, sehingga Anda harus mengeluarkan uang lebih dalam bentuk denda. Dan yang lebih tragis lagi kalau Anda nggak mampu bayar dalam tenggat waktu tertentu, setelah teguran, peringatan SP1, SP2, SP3, rumah Anda akan disita dan dilelang sementara Anda nggak dapat apa-apa. Ngenes. Kalau dilihat lagi, banyak banget ruginya ya. Kena bunga, anuitas, denda, bahkan sita. Terus ada kerugian lainnya nggak? Ada, dan ini adalah kerugian paling besar, yaitu dosa riba. Ketika Anda berakad KPR, maka saat itu Anda telah setuju dengan skema pembiayaan tadi, di mana Anda dihutangi 255 juta dan Anda harus mengembalikannya dengan cara mencicil senilai total 468 juta. Di sini jelas bahwa akad ini adalah akad riba, dan riba ini adalah dosa yang termasuk dosa besar di dalam Islam, yang ancamannya adalah diperangi oleh Allah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pemakan riba akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan gila dan mencekik dirinya sendiri.
Imam Asy-Syaukani membahas lebih luas. Tercatat bahwa ancaman riba yang dimaksud dalam ayat bukan hanya untuk pemakan riba yang disebut dalam. Bagaimana setelah melihat kerugian-kerugian KPR tadi? Masihkah Anda berminat?